Prodi S1 Kebidanan. Saya akan menghafalkan dan juga menjelaskan tentang genitalia luar pada wanita. Yang pertama yaitu ada pubis untuk menutupi tulang kemaluan, kemudian ada klitoris untuk memberikan kenikmatan seksual, kemudian ada uretra untuk menghasilkan cairan urin, kemudian ada labia mayor untuk melindungi reproduksi bagian eksterna, kemudian ada labia minor untuk melindungi saluran pengeluaran urin. Kemudian di sini ada himen yang berfungsi untuk melindungi reproduksi dari kotoran, kemudian ada perineum yaitu berfungsi sebagai menopang otot dasar panggul. Kemudian selanjutnya yaitu genitalia dalam pada wanita. Di sini ada vagina yaitu sebagai tempat penetrasi penis. Di dalam vagina terdapat lipatan-lipatan kecil yang disebut rugae. Kemudian di sini ada fornix. Fornix itu terdapat fornix os externa dan juga fornix os interna. Kemudian di sini ada uterus. Uterus itu berfungsi untuk tempat berkembangnya janin. Kemudian di sini ada cervix, saluran keluarnya darah haid. Kemudian di sini ada fundus. Fundus itu berfungsi untuk menentukan arah janin. Kemudian di sini ada endometrium, myometrium dan juga perimetrium. Di sini terdapat tuba Fallopi yang berfungsi saluran membawa sel telur menuju ke rahim. Kemudian fimbrae. Fimbrae itu berfungsi untuk mendorong sel telur dari ovarium menuju ke tuba Fallopi. Nah, pada ovarium ini yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Nah, pada ovarium ini terdapat sel telur muda yang dinamakan folikel primordial. Folikel primordial ini yang akan mengalami pemasakan, dan yang telah mengalami pemasakan ini disebut folikel degraf. Nah, folikel degraf ini akan menjadi oestrogen. Kemudian pada ovarium juga terdapat corpus menstruationum dan juga corpus graviditatum. Selanjutnya yaitu genitalia pada laki-laki. Pada bagian luar terdapat penis yaitu tempat keluarnya urin dan juga sperma. Terdapat batang penis, kepala penis dan juga akar penis. Kemudian di sini ada skrotum. Skrotum itu berfungsi sebagai mengatur suhu testis. Di dalam genitalia pria ini ada testis yaitu berfungsi untuk menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron. Kemudian terdapat urin yaitu saluran keluarnya urin. Kemudian di sini ada kelenjar prostat yaitu untuk menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Kemudian di sini ada vas deferens yaitu berfungsi untuk menghubungkan antara epididymis dan juga uretra. Kemudian di sini ada vesicula seminalis yaitu berfungsi untuk menghasilkan cairan semen. Kemudian di sini ada kandung kemih. Kandung kemih itu berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan. Kemudian di belakang itu terdapat rektum yaitu untuk menampung feses sebelum dikeluarkan. Kemudian selanjutnya yaitu bagian-bagian payudara pada wanita. Yang pertama yaitu bagian luar. Bagian luar itu terdapat korpus. Di sini itu korpus. Kemudian ini yaitu areola. Areola itu berfungsi untuk menghasilkan hormon Montgomery untuk melindungi agar payudara ini tetap lembab. Kemudian di sini ada papila. Kemudian di sini pada payudara bagian dalam itu terdapat kelenjar lemak yang berfungsi untuk mengatur bentuk payudara. Kemudian terdapat lobus dan juga lobulus yaitu berfungsi untuk menghasilkan air ASI. Anatomi pada panggul terdiri dari dua pangkal paha, tulang usus, tulang duduk dan tulang kemaluan. Yang pertama tulang usus, di sini yaitu crista iliaca, spina iliaca anterior posterior, spina iliaca anterior inferior. Di sini yaitu spina iliaca posterior superior, spina iliaca anterior inferior. Selanjutnya yaitu tulang duduk, yaitu di sini tuber ischiadicum. Kemudian ini yaitu spina ischiadica. Kemudian di sini yaitu incisura ischiadica minor. Selanjutnya yaitu tulang kemaluan. Bulat ini namanya foramen obturatorium. Kemudian di sini ramus superior os pubis. Di sini yaitu ramus
inferior os pubis. Selanjutnya yaitu tulang kelangkang. Di sini yaitu ada crista sacralis. Kemudian lubang-lubang kalau dari luar itu disebut foramina sacralia posteriora. Kemudian kalau dari dalam yaitu disebut foramina sacralia inferior. Kemudian ada promontorium. Kemudian ini yaitu tulang tungging. Bidang Hodge. Bidang Hodge yaitu bidang yang digunakan pada obstetri untuk melihat sejauh mana bagian bawah janin sudah masuk di dalam panggul. Yang pertama Hodge 1 yaitu dari promontorium setinggi pinggir atas simfisis. Kemudian Hodge 2 sejajar dengan Hodge 1 tapi setinggi pinggir bawah simfisis. Kemudian Hodge 3 yaitu sejajar dengan Hodge 1 dan juga Hodge 2 tapi setinggi spina ischiadica. Hodge 4 yaitu sejajar dengan Hodge 1, Hodge 2 dan juga Hodge 3 tapi setinggi os oxygis. Selanjutnya yaitu station. Station digunakan untuk menggambarkan tingkat penurunan. Zero station. Zero station yaitu puncak kepala janin yang setinggi spina ischiadica. Kemudian zero station juga bagian bawah janin yang telah sejajar dengan spina ischiadica. Station ini bisa diukur dari atas ataupun dari bawah spina ischiadica dalam keadaan sentimeter. Kemudian jika diukur dari atas maka ditulis min yang artinya kepala masih mengapung. Jika ditulis dari bawah maka plus yang artinya kepala sudah berada di dasar panggul. Kita akan mengukur ukuran panggul bagian luar. Yang pertama yaitu ada distansia spinarum, yaitu dari spina iliaca anterior kiri ke kanan. Ukuran normalnya yaitu 23 sampai 26 cm. Di sini ukurannya yaitu 26 cm. Kemudian selanjutnya yaitu distansia cristarum, yaitu dari crista ilia ke kiri ke kanan. Ukuran normalnya yaitu 26 sampai 29 cm. Di sini ukurannya yaitu 28 cm. Kemudian selanjutnya yaitu conjugata externa, yaitu dari atas simfisis ke tulang lumbal kelima. Ukuran normalnya yaitu 18 cm. Di sini ukurannya yaitu 17 cm. Kemudian selanjutnya yaitu ada distansia tuberum, yaitu dari sisi kiri ke kanan. Ukurannya yaitu 10,5 cm. Kemudian selanjutnya yaitu mengukur lingkar panggul, yaitu dari simfisis dengan patokan spina iliaca anterior superior. Ukuran normalnya yaitu 80 cm. Di sini ukurannya yaitu 76 cm. Ukuran dalam panggul. Yang pertama yaitu promontorium. Meraba promontorium teraba sepenuhnya atau tidak. Jika teraba sepenuhnya maka diukur dari bawah simfisis menuju promontorium. Jika teraba sepenuhnya, itu berarti kemungkinan besar terjadi penyempitan pintu atas panggul. Yang kedua yaitu meraba linea innominata, teraba sepenuhnya atau hanya sebagian saja.
Normalnya terapannya linea innominata itu sepertiga bagian dengan syarat sudut tangan menyentuh arcus pubis. Kemudian yang ketiga yaitu meraba sakrum dan juga koksikis. Meraba apakah sakrum menonjol atau cekung atau mendatar. Kemudian yaitu meraba koksikis itu kaku atau bisa digerakkan. Kemudian yang terakhir yaitu meraba spina ischiadica. Jika meraba spina ischiadica, jika spina ischiadica tersebut menonjol, maka akan menghalangi jalan kepala bayi.